Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Habitupan, mahasiswa PPG dalam jabatan Guru Madrasah Angkatan Pertama dengan nomor induk mahasiswa A2P2222121 dan nomor peserta PPG 40303791189002. Program Studi Pendidikan Fisika asal Perguruan Tinggi Universitas Jambi. Hari ini, hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, kami akan melaksanakan perekaman video pembelajaran unjuk kinerja dengan materi listrik statis submateri muatan listrik di kelas 12 MIPA 3 Madrasah Alia Negeri Luwu, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan dan pimpin doanya. Said. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Sudah siap belajar? Siap. Pertama saya absen dulu. Afnia. Hadir Pak. Hadir. Amanda. Hadir Pak. Andi Erik Maulana. Hadir Pak. Asahra. Hadir Pak. Desti. Hadir Pak. Hafiza. Hadir Pak. Isa Safira. Izin. Sin. Jus Afika. Hadir Pak. Luki Rahma. Hadir Pak. Muhammad Aksan Takwin. Hadir Pak. Muhammad Robi. Hadir Pak. Musdalifah Asti. Hadir Pak. Muslim. Hadir. Novianti. Hadir Pak. Nur Siska. Hadir Pak. Nur Alia. Hadir Pak. Nur Laila. Hadir Pak. Putri Salsabila Jabir. Hadir Pak. Raisa. Hadir Pak. Rifa. Hadir Pak. Wahid Marjani. Pak. Silvani Agustia Sabaat. Hadir Pak. Berarti dari 22 orang siswa, 21 hadir, 1 orang yang Izin. Oke. Sudah siap belajar? Siap. Tidak ada sampah di bawah meja dan kursinya? Sudah rapi juga kursi dan mejanya, pakaiannya sudah rapi, berarti sudah siap untuk Belajar. Sebelum kita masuk ke materi, hari ini kita akan belajar tentang listrik statis. Sebelumnya minggu lalu belajar listrik dinamis. Apa itu listrik dinamis lagi? Hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Sekarang kita belajar listrik statis pada materi muatan listrik. Belajar tentang muatan listrik berarti kita belajar tentang atom. Masih ingatkah kalian dengan teori atom? Sedikit. Apa itu atom? Partikel yang paling Partikel yang paling kecil. Atom adalah partikel yang paling kecil. Kemudian model atom yang masih kalian ingat? Teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Kalau atom itu ada berapa muatan? 3. Elektron muatan negatif, proton muatan positif, dan neutron muatan Positif. Negatif. ada positif, ada negatif, maka ada net
Netral. Tidak bermuatan, dia tidak positif, tidak juga negatif. Nah, selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan konsep muatan listrik dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan praktikum, peserta didik mampu menganalisis interaksi muatan yang terjadi dengan benar. Ini yang akan kita capai pada hari ini. Silakan di-scan materi pembelajarannya. Hari ini kita belajar listrik statis pada muatan listrik. Sekarang perhatikan gambar di bawah. Kalau kalian gambar di atas. Perhatikan gambar pertama. Apa yang bisa kalian kemukakan dari gambar di atas? Gambar pertama, kira-kira apa yang terjadi? Balon di atas kepalanya, kemudian rambutnya tertarik. Ini ada penggaris, kemudian didekatkan di kertas. Ternyata kertasnya menempel di penggaris. Ada sisir, didekatkan dengan kertas. Ternyata kertasnya juga tertarik. Gambar kedua, ada balon bisa menempel di tangan. Kira-kira apa penyebabnya? Karena adanya muatan listrik. Oke, lanjut. Perhatikan video di atas. Pada pertemuan kedua, saya akan membahas tentang gaya kolom. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, silakan ikut ya. Pernahkah Anda merasa tersetrum ketika bersentuhan dengan kulit orang lain? Merasakan kesetrum saat bersentuhan dengan orang lain bukanlah sebuah kelainan, melainkan sebuah fenomena normal yang sangat sering terjadi. Meski dalam skala kecil, sebagian besar dari kita pastilah pernah mengalami setruman listrik ini. Saat tersetrum, kadang kita merasakan seperti ditusuk jarum atau bahkan terdengar suara percikan. Karena skalanya kecil, hal ini tidaklah berbahaya. Namun dalam sedikit kasus, ada peristiwa yang cukup ekstrim, seperti yang terjadi pada seorang pria Australia bernama Frank Brewer. Saat itu, pria Australia ini hendak melakukan wawancara kerja di sebuah kantor. Ketika ia memasuki gedung, karpet yang diinjaknya langsung terbakar. Ternyata penyebab kebakaran tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Frank. Saat itu ia mengenakan jaket yang terbuat dari bahan nilon sintetis dan kemeja wol. Pakaian ini diyakini telah menyebabkan Frank menumpuk listrik statis dalam tubuhnya. Dan ketika ia berjalan di atas karpet, listrik tersebut terlepas dari tubuhnya dan menyulut api pada karpet. Saat petugas melakukan penyelidikan, mereka menemukan bahwa aliran listrik yang ada di tubuh Frank mencapai 40.000 volt. Untuk memahami peristiwa ini, kita mengenal adanya listrik statis. Istilah listrik statis sebenarnya merujuk pada listrik yang terkumpul di permukaan sebuah objek. Kumpulan listrik ini akan tetap berada pada objek tersebut hingga ia dialirkan ke bumi atau dinetralisir dengan pelepasan. Pelepasan inilah yang disebut kesetrum. Bagaimana pendapat kamu setelah melihat video tadi? Tidak menyangka bukan? Ternyata listrik statis pada prinsip manusia bisa menyebabkan kebakaran. Baiklah, supaya lebih jelas, mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Sudah dilihat tadi videonya? Ternyata tubuh bisa menghantarkan listrik. Silakan membentuk kelompok maksimal 5 orang. Silakan masuk di kelompoknya masing-masing. Dan kemarin sudah dibagikan. Kelompok 1 yang mana?
2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Tidak usah. Sekarang perhatikan alat dan bahannya. Alat yang bahan yang pertama itu penggaris plastik dua buah, kertas 1 lembar, pulpen 1 buah, sedotan plastik 1 buah, gabus 1 buah, gelas kaca 1 buah, kain wol 1 buah, tali 1 meter atau secukupnya. Sebelum mengerjakan, silakan dilihat dulu videonya. Sebelum dimulai, silahkan klik tombol subscribe biar channel ini semakin banyak videonya. Untuk percobaan yang pertama, teman-teman bisa siapkan balon, lalu ganti gosok-gosokan saja ke rambut kayak gini. Tidak mau capek kalau ini, atau teman-teman bisa tempelkan balon tadi ke bagian gini-gininya. Bisa nempel balonnya. Nah, bisa dicoba dari kali. Nah, ini Video dari YouTube-nya. Di situ nih yang ada kan. Halo teman-teman, selamat datang di channel Fenomena. Di video kali ini kita akan membahas tentang percobaan sederhana tentang fenomena listrik statis yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Sebelum dimulai, silahkan klik tombol subscribe biar channel ini semakin banyak videonya. Untuk percobaan yang pertama, teman-teman bisa siapkan balon. Oke, sudah dilihat semua videonya? Sekarang perhatikan LKPD-nya. Di LKPD-nya nanti akan ada 3 percobaan. Sebelum memulai, ada yang mau bertanya? Sebelum memulai percobaannya, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kalau begitu silakan dilakukan percobaannya. Percobaan yang pertama yaitu kertas dan penggaris plastik. Karena kalau berat itu agak susah untuk ditarik. Laki-lakinya, setiap kelompok ada laki-lakinya. Pakai minyak rambut atau tidak? Tidak. Berpengaruh itu kalau pakai minyak rambut. Jadi penggarisnya digosok di rambut. Kemudian ada juga digosok di benang atau kain wol. Rabi. Pin dulu. Baru nanti dipresentasikan. Apa aja bisa. Iya, tipis. Percobaan pertama itu kita ingin membuktikan ada tarikan atau tidak. Tidak.
Di dekatan penggaris ke sini, penggaris plastik. Berhasil Pak. Coba, siapa tahu angin yang gerakkan. Ini burungan. Kertasnya tertarik. Iya Pak. Ya, oke, silakan dicatat di hasilnya, analisisnya. Mana kertasnya yang sudah disobek-sobek? Mana yang percobaan pertama? Penggaris, potong kertas menjadi kecil. Dirobek-robek saja bisa. Bukti Pak. Angin pasir. Bukan. Kasih goyang. Wah, berhasil tadi Pak. Coba lagi digosok lagi. Jangan berkata. Ingat kalau basah rambut itu berpengaruh juga. Dia tertarik Pak. Siapa tahu sudah lanjut. Dia akan tertarik mendekati. Catat di hasil percobaannya. Coba dicatat Yos. Percobaan berapa ini tadi? Rambut saya basah jadi agak susah. Tertarik bukan didorong tapi itu kertas tertarik. Ada angin. Bukan kita angin ini, bukan angin. Jangan dulu angin. Tidak Pak. Mana ini? Bukan Pak itu rumah. Hasil percobaan pertama. Percobaan kedua itu. Sedotan plastik dengan cepat. Lagi. Mantap. Baru. Ini tadi yang mana? Salam menolong. Sekarang silakan catat hasil percobaannya di dalam tabel pengamatan. Apa yang Ada yang sudah? Ada. Pertanyaannya dengan pertanyaan. Kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok 2? Kelompok 3? Sementara Pak. Kelompok 4? Kelompok 5? Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya bernama Andi Maulana dan teman saya bernama
penggaris yang tidak digosok pada rambut. Kertas yang ditempelkan di penggaris yang tidak digosok tidak akan menempel atau terangkat karena tidak menghasilkan muatan listrik. Dan pada penggaris yang digosok di rambut, setelah penggaris digosok selama kurang lebih 30 detik hingga panas atau bermuatan listrik, kertas akan menempel di penggaris. Oke. Ada yang ingin menanggapi? Ada Sama atau sama hasil percobaannya? Sama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil Percobaan kami, ya. hasil percobaan kami. Adapun nama anggota saya yaitu Raya Sastra Putri, Muhammad Dadahlan, Rifa Rizky Hantatia. Saya akan mempresentasikan hasil dari praktek kami. Saya akan mempresentasikan hasil dari percobaan kedua kami, yaitu penggaris plastik dengan kertas. Potongan kertas itu bisa terangkat jika didekatkan dengan penggaris. Ada yang ingin menanggapi atau ada yang berbeda hasil percobaannya? Tidak ada. Kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan tutup. Sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada salah kata atau penempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan pertanyaan dari hasil percobaan kami. Perkenalkan nama saya sendiri. Saya Mustadi Pasti. Soal kedua, apa yang terjadi pada kertas yang didekatkan dengan sedotan yang digosok dengan kain wol? Mengapa demikian? Jelaskan. Interaksi tolak menolak karena sedotan yang digosok dengan kain wol akan terjadi permuatan negatif sehingga apabila saling didekatkan interaksinya akan tolak menolak. Oke, ada yang ingin menanggapi? Ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Demikian, inilah hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dan kami akan membacakan jawaban dari diskusi kami. Saya atas nama Habizah sebagai moderator. Nama saya Muhammad Ghani. Dan termasuk yang membacakan. Yang lain perhatikan. Untuk percobaan kita ketiga, apakah ada perbedaan gerak yang terjadi? Jika ada perbedaan apa yang dihasilkan? Mengapa demikian? Jelaskan. Yaitu ada yang tolak menolak dan ada yang menarik. Tolak menolak terjadi saat kedua benda mempunyai muatan listrik yang sama, sedangkan yang menarik terjadi saat hanya salah satu benda atau penggaris saja yang memiliki muatan listrik. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi kesimpulan pada praktek ini adalah kita dapat tahu bahwa penggaris, gelas kaca, dan pipet plastik ketika digosokkan di rambut dan kain wol akan menghasilkan muatan listrik dan dapat menghasilkan reaksi tolak menolak dan tarik menarik. Mungkin cukup sekian dari kelompok saya. Apabila ada suatu kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang kedua. Tadi sudah dilakukan 3 percobaan. Ada terjadi tarik menarik, ada juga tolak menolak. Tarik menarik terjadi apabila muatannya berbeda. Yang satu negatif, yang satu positif. Kalau tolak menolak terjadi apabila muatannya sama, negatif
negatif ketemu dengan negatif. Tadi cara perpindahan muatannya itu ada berapa tadi dilakukan percobaan? 3. Jadi ada 3 percobaan melalui penggosokan, konduksi, dan induksi. Penggosokan yang bagaimana tadi? Digosok dengan rambut, dengan benang. Lalu konduksi yang plastik didekatkan dengan potongan Kertas. Kalau induksi Gelas kaca dengan plastik. gelas kaca dengan plastik dengan plastik. Oke. Ini hasil penggosokan 2 benda. Sisir dengan rambut manusia. Sisir itu bermuatan negatif, sedangkan rambut bermuatan positif. Sehingga elektron dari rambut berpindah ke sisir. Penggaris dengan rambut, penggaris negatif, rambutnya positif. Sehingga elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Mistar plastik dengan kain wol. Mistar itu negatif, wol itu positif. Sehingga elektron berpindah ke mistar plastik. Sehingga tadi plastik itu selalu bermuatan negatif. Elektronnya yang berpindah. Ingat, elektron yang selalu berpindah. Apa yang dapat kalian simpulkan dari hasil percobaan tadi? Apa yang dapat disimpulkan? Elektron itu dapat berpindah dengan 3 cara. Yang pertama, penggosokan. Yang kedua, induksi. Yang ketiga, konduksi. Oke. Silakan dikumpul LKPD-nya. Ingat sudah ditulis nama? Silakan dikumpul. Sekarang ada kuisnya sebagai evaluasi. 5 nomor saja. Silakan di scan barcode-nya di atas. Untuk kuisnya. Ya, 5 nomor. Ya, rasanya kali di HP. Silakan tulis namanya, kemudian kelasnya. Ya, terserah mau pakai huruf besar atau huruf kecil. Nama lengkap. Silakan dikerjakan evaluasinya. Oke, sudah. Selanjutnya pemberian reward. Kelompok mana tadi yang paling aktif? Kita. Oke, jadi tepuk tangan untuk semua kelompok. Semuanya berhasil mengerjakan. Silakan scan kode di bawah. Nanti dikerjakan di rumahnya refleksinya. Ini refleksinya beda lagi. Kemudian untuk minggu depan itu kita akan belajar tentang hukum kolom dan medan listrik. Sampai sini ada yang mau bertanya?